Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah rahimani rahimakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya dalam melaksanakan kebaikan, yaitu dengan menuntut ilmu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang meraih keutamaan bulan Muharram. Dan bulan Muharram adalah bulan awal Hijriyah. Dan ini seringkali kita juga berulang kali atau melewati bulan-bulan Muharram, dan banyak para asatidah ataupun para guru-guru kita telah membahas tentang bagaimana bulan Muharram, keutamaan bulan Muharram. Dan insya Allah apa yang akan disampaikan adalah hadis-hadis yang mungkin bisa jadi kita telah mendengarkan tentang keutamaan bulan Muharram. Dan ini pengulangan murajaah adalah suatu kebaikan, karena al-ilmu bil murajaah, karena ilmu itu dengan murajaah. Ilmu itu harus sering diulang-ulang. Dan kenapa kita akan membahas tentang keutamaan bulan Muharram adalah karena kita sedang berada di bulan Muharram. Maka para ulama atau guru-guru kita, tentunya ketika kami belajar di kota Madinah, di Masjid Nabawi itu sangat banyak sekali halaqah-halaqah ilmu. Mereka ada yang membahas tentang akidah, ada yang membahas tentang hadis, ada yang membahas tentang sirah. Akan tetapi ketika mereka datang di momen-momen haji, mereka sebagian para guru-guru kita, masyayikh kita, ulama kita, mereka berpindah ke masalah haji karena momentumnya sangat tepat di bulan haji, agar apa yang akan diamalkan itu sesuai dengan as-sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan as-sunnah. Sebagaimana Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla qaul wal amal, ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Maka kenapa kita mengambil pembahas tentang bulan Muharram? Karena kita berada di bulan Muharram agar kita senantiasa perhatian besar terhadap bulan-bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Demi Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala menghendaki menciptakan apapun yang dihendaki Allah Subhanahu wa taala, dan memilih apapun yang Allah Subhanahu wa taala hendaki. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki apapun yang Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memberikan keutamaan kepada makhluknya, sebagian makhluknya di atas makhluknya yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan di antara atau daripada bulan-bulan yang lain.
Allah Subhanahu wa taala memilih tempat yang terbaik, yaitu Masjidil Haram, kota Mekah, kota Madinah, daripada tempat-tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala memilih malam yang terbaik, yaitu sulusul lail, daripada malam-malam yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih hari yang terbaik, yaitu hari Jumat, daripada hari-hari yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Muharram di antara bulan-bulan yang dimuliakan. Dan ini merupakan kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, fa innallaha subhanahu wa ta'ala istafa al-amkinah wal azminah wal askhas ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, atau seorang tertentu, apa yang dihendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu menunjukkan apa? Mihada min tamami hikmatihi, dan ini merupakan daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan suatu tempat, mengagungkan suatu waktu, mengagungkan seseorang, maka selayaknya orang yang ingin mengikuti sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersikap dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan, yaitu mengagungkan dan memuliakan. Dan memuliakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala agungkan itu merupakan ketakwaan hati seseorang. Mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan apa yang Allah agungkan, muliakan, maka itu bentuk kemuliaan ketakwaan seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj nomor 32, wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya itu merupakan bentuk ketakwaan hati seseorang. Bulan Muharram termasuk syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika mengagungkan bulan Muharram, melakukan sesuatu kebaikan di bulan Muharram, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa, termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muharram itu diambil dari kata bentuk haruma yahrumu ataupun harrama yuharrimu, yang artinya adalah diharamkan atau dimuliakan. Diambil dari kata haruma yahrumu, diharamkan atau dimuliakan. Dahulu sejak zaman jahiliyah, kaum musyrikin mereka sudah memuliakan bulan Muharram ataupun bulan-bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk memuliakan mereka adalah, ataupun mereka memuliakan bulan-bulan haram adalah dengan tidak berperang di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menahan diri agar tidak berperang di bulan tersebut karena menghormati keagungan bulan yang diharamkan atau dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya diantaranya bulan Muharram. Dan ketika itu Islam datang. Ketika Islam datang, tidak menghapuskan bulan Muharram tersebut, kemuliaan ataupun keagungan tersebut tidak dihilangkan, akan tetapi bitakkid, dengan menegaskan bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Muharram dimuliakan bukan karena tradisi, bukan karena budaya jahiliyah, bukan karena dimuliakan karena pendapat seseorang di zaman dahulu. Akan tetapi bulan Muharram telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah nomor 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddadash syuhuri 'indallah isna asyara syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah, menurut Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan di Al-Qur'an, di kitab, yaitu ada sejak yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakan langit dan bumi. Ayat ini menjelaskan bahwasanya bulan Muharram diagungkan, dimuliakan itu sejak yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ada berapa bulan? 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut Allah memuliakan, mengkhususkan 4 bulan yang dimuliakan. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu isna asyara syahran, dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Salasatun mutawaliyat, 3 itu berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. War Rajab mudhar, dan Rajab tersebut terpisah, ya, terpisah. Jadi ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang 3 berturut-turut, yang 1 itu misah antara Jumadil Tsaniyah dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Ini adalah bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Muharram bukan karena menurut manusia, akan tetapi memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal tersebut, yaitu di dalam fi kitabillah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, dan itulah merupakan agama yang lurus. Wala tadlimu fihinna anfusakum, maka tidak boleh untuk bermaksiat di dalamnya. Wala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah engkau menzalimi diri-diri kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya jangan engkau menzalimi diri kalian sendiri. Seringkali kita mendengar kezaliman itu untuk siapa? Untuk orang lain. Akan tetapi ternyata ada seseorang yang bisa menzalimi dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesungguhnya dia menzalimi dirinya sendiri. Bermaksiat mengantarkan kepada al-fujur, kejelekan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan akan mengantarkan kepada neraka. Ketika dia menzalimi dirinya sendiri, berarti dia mengantarkan dirinya sendiri untuk menuju masuk ke dalam neraka. Dan para ulama mengatakan bahwasanya ketika maksiat di bulan haram, maka dosa-dosanya itu akan lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Ketika kita mengetahui keutamaan bulan Muharram atau bulan-bulan yang diharamkan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan berhati-hati ketika kita melanggar. Ilustrasinya, kita ngajak keluarga, kalau kita akan bertamu kepada bos kita atau seseorang yang kita hormati sekali, kita ngajak istri, kita ngajak anak-anak, maka dari rumah kita akan mengatakan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, nanti di sana harus yang sopan, di sana nggak boleh berisik, di sana harus tidak boleh mengambil barang rumah tersebut. Di situ ada peringatan-peringatan agar sampai kita tidak bisa melanggar apa yang tidak disukai oleh tuan rumahnya. Begitu juga ketika kita masuk di bulan-bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka tentunya ketika kita mengetahui keutamaan tersebut, maka kita lebih berhati-hati agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mewanti-wanti dirinya
mewanti-wanti, mengingatkan kepada istrinya dan anak-anaknya agar tidak bermaksiat kepada Allah, karena hal tersebut ya dosanya lebih besar, sebagaimana tafsir Imam Tabari, innallaha ja'ala min hadi syuhur arba'atu huruman wa 'azzama hurumatihinna. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan yang 4 ini, maka di situ Allah mengagungkan kehormatannya, lebih menghormati keagungannya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya khassasa bi dzikri wa naha 'anil dzulmi fiha tasyrifan laha wa in kana dzulmu manhiyan anhu fi kulli zamanin. Meskipun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dilarang di setiap bulan-bulan yang lain, Allah melarang di bulan Muharram, Allah melarang bermaksiat di bulan Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semuanya Syawal. Allah Subhanahu wa taala melarang bermaksiat kepadanya. Akan tetapi lebih-lebih melarang ketika memasuki di bulan 4 tersebut, karena dosanya lebih besar dan Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan di bulan-bulan tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengagungkan sesuatu, maka ketika kita ingin ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga bersikap mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Karena para salaf juga sangat memperhatikan hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi agar lebih bermanfaat waktu-waktu tersebut. Mungkin dari 12 bulan itu ada beberapa yang tidak dimuliakan, artinya tidak dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di sana sering lalai, ya, kemudian sibuk dengan pekerjaan sehingga lalai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu yang dibilang bonus ataupun diskon agar mendapatkan pahala yang sangat besar, di antaranya bulan Muharram tersebut. Seorang mukmin juga ketika menentukan suatu kebenaran atau menetapkan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan pendapat pribadi ataupun dengan penentuan tradisi yang sering dikerjakan, akan tetapi mengerjakan ibadah itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ketika kita mengagungkan suatu tempat, mengagungkan suatu waktu, maka itu harus berdasarkan dalil yang sharih, dalil yang jelas dari Al-Qur'an ataupun hadis. Banyak seseorang mengagungkan suatu tempat yang tidak berdasarkan dalil, sehingga di sana terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan nomor misalkan, yaitu jangan sampai memilih angka 13, membuat sial, maka hal tersebut tidak ada dalil-dalil yang menerangkan bahwasanya nomor 13 itu adalah merupakan nomor yang sial. Ketika tempat berkunjung di suatu tempat atau rumah tidak ditempati dengan waktu yang lama kemudian ingin ditempati, maka di situ ada keyakinan mistis atau keyakinan yang bisa mengantarkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberi mudarat adalah Allah, yang bisa memberi manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya berdoa ketika memasuki tempat-tempat yang belum kita tempati, Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari nabinya untuk selalu berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh kita mengkhususkan suatu tempat, suatu waktu ataupun mengkhususkan seseorang tanpa dalil, karena hal tersebut bisa terjerumus daripada kesyirikan. Faedah yang kedua adalah Al-Muharram itu disebut dengan Syahrullah, yaitu bulan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram itu disebut dengan bulannya Allah, meskipun bulan Safar, bulan Sya'ban, Rabiul Awal itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bulan Muharram dikhususkan karena ada hadis yang mengatakan
afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdol setelah bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram, Syahrullahil Muharram. Nabi SAW mengatakan Syahrullahil Muharram, bulannya Allah, bulan Muharram. Ketika sesuatu itu disandarkan, diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut akan menjadi ta'dhiman wa tashrifan, akan menjadi mulia dan akan menjadi agung. Contoh yang lain adalah Baitullah, rumah Allah. Setiap rumah tidak sama dengan Ka'bah. Karena rumah-rumah yang lain tidak disandarkan pemilikannya milik Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina warruka'is sujud." Sucikanlah rumahku, yaitu Baitullah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang mendirikan salat dan yang sujud dan yang ruku. Baitiyah di sini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Ka'bah ini menjadi mulia, menjadi agung karena disandarkan, diidhofakan pemilikannya ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain adalah onta, mukjizatnya Nabi Saleh. Onta semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apakah setiap onta itu mulia? Tidak. Kecuali apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-A'raf nomor 73 berfirman, "Hadhihi naqatullahi lakum ayah." Ini adalah onta Allah untuk kalian sebagai mukjizat. Mukjizatnya Nabi Saleh adalah berupa onta. Dan onta tersebut disandarkan, diidhofakan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga onta tersebut menjadi mulia dan takdim dan sebagai mukjizat yang sangat agung bagi Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian contoh yang lain, Abdullah ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala ini disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia karena disandarkan kepada, idhofakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan bi 'abdihi, hambanya, pada malam Isra Mi'raj. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia bi 'abdihi, dengan hambanya Abdullah, ya. Sehingga sesuatu, kaidahnya adalah sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut akan menjadi ta'dhiman dan tasrifan, yaitu menjadi mulia. Jamaah rahimani rahimakumullah, sehingga kenapa bulan Muharram itu menjadi mulia? Karena dinisbatkan ataupun disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi muharram, yaitu puasa yang paling afdal setelah bulan puasa, yaitu puasa yang dikerjakan di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Sebagian orang, ya, menjadikan bulan Muharram adalah bulan Syura, yaitu bulan yang sial. Sebagian adat istiadat atau sebagian daerah ketika mereka memasuki bulan Asyura, bulan Muharram, mereka sangat takut untuk mengerjakan sesuatu, ya, karena beranggapan bahwasanya ketika mengerjakan sesuatu tersebut akan menjadi sial. Contohnya banyak ketika orang-orang yang ingin menikah, mereka menentukan tanggal-tanggal yang cocok antara pasangan yang laki-laki dan pasangan yang perempuan. Mereka saling sepakat untuk mencari tanggal yang paling cocok di bulan Muharram. Karena ketika mereka memilih suatu tanggal yang salah, maka dianggap sial, dan ini merupakan anggapan yang salah, ya, dianggap keliruan. Karena yang memberi mudarat adalah
sesungguhnya yang bisa membuat sial kepada diri kita sendiri adalah karena dosa-dosa kita. Yang membuat sial bukan karena tempat, bukan karena waktu, bukan karena tanggal, akan tetapi yang membuat sial untuk diri kita adalah dosa kita sendiri, menghancurkan dunia kita, dosa menghancurkan akhirat kita. Dan ini perlu kita perhatikan karena ini merupakan akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang harus dilakukan ketika di bulan Muharram, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tadlimu fihinna anfusakum, jangan engkau menzalimi diri-diri kalian, karena hal tersebut merupakan dosa yang sangat besar, dikali lipat gandakan ketika dikerjakan di bulan-bulan yang haram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, ju'ila dzanbu fihinna a'dham wal 'amalu shalih wal ajru a'dham. Ketika suatu perbuatan dosa dikerjakan di bulan haram, ada 4 tadi, apa? Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab. Ketika maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dikerjakan di bulan 4 tersebut, maka kata Ibnu Abbas, maka itu dosanya lebih a'dham, lebih besar. Dan mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya, ketika amal soleh dikerjakan di bulan-bulan haram tersebut, bulan-bulan yang dimuliakan, maka pahalanya juga sangat besar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar ketika dikerjakan di bulan-bulan yang haram. Dan Imam Ibnu Katsir juga mengatakan, fa inna dzulma fiha wa ablagha fil ismi min ghairiha. Maka dosa yang dikerjakan di bulan haram, maka dosanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang haram. Bukan berarti ketika kita telah keluar dari bulan-bulan haram itu boleh untuk bermaksiat. Bukan seperti apa yang dipahamkan seperti itu. Akan tetapi dimanapun ataupun dimanapun, kapanpun, tetap kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan-bulan yang haram. Karena Ibnu Qayyim mengatakan, wal 'asi la yaduru illa nafsah. Karena orang yang bermaksiat itu kemudaratannya tidak kemana-mana, kecuali kemudaratan akan kembali kepada diri sendiri. Kemaksiatan tidak akan bisa memudaratkan orang lain, tidak bisa memudarat kepada anak atau istri, akan tetapi pada hakikatnya kemaksiatan itu sangat kembali kepada dirinya sendiri, kehancuran dunia dan di akhirat. Ini adalah yang kedua, bahwasanya Muharram merupakan bulan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu apa yang harus dilakukan oleh seorang ketika memasuki bulan Muharram. Apa sunnah-sunnah tersebut? Yang pertama adalah memperbanyak puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdol setelah bulan puasa adalah puasa yang dikerjakan di bulan Muharram. Hadis ini menunjukkan bahwasanya perbanyaklah puasa-puasa di bulan Muharram dari tanggal 1 maupun sampai akhir bulan. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali berkata bahwasanya afdalut tatawwu bisiyam ba'da Ramadan siyamu sahrul Muharram. Yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. Yang dikerjakan adalah puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah. Seperti puasa Senin Kamis, ataupun puasa Daud, ataupun puasa Yaumul Bid, ataupun puasa-puasa yang lain. Akan tetapi ada pertanyaan, apakah boleh berpuasa seluruh bulan di bulan Muharram dari 1 sampai akhir? Maka di sini ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat tidak boleh. Ya,
bahwasanya pendapat yang pertama tidak boleh berpuasa di bulan Muharram dengan 1 bulan penuh. Mereka berdalil dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau tidak pernah puasa 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Muharram, dan tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Dalilnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua, bahwasanya boleh enggak berpuasa 1 bulan penuh di bulan Muharram, maka pendapat yang kedua adalah membolehkan, boleh. Dalilnya adalah bahwasanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan saum Muharram ataupun Syahrullahil Muharram. Dalil ini merupakan dalil yang sangat umum, tidak ada kekhususan jumlah tertentu, sehingga para ulama beristinbat bahwasanya untuk puasa di bulan Muharram 1 bulan penuh itu dibolehkan, karena hal tersebut merupakan puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan. Dan ini pendapat, ada 2 pendapat. Maka pendapat yang kami pilih adalah pendapat yang membolehkan 1 bulan penuh untuk berpuasa. Dan ini mengambil dari hadis afdalu siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Dan tentunya ada hadis bahwasanya dilarangnya puasa selama 1 dahar adalah 1 tahun penuh. Yang tidak boleh adalah seseorang berpuasa 1 dahar, yaitu 1 tahun penuh untuk selalu berpuasa setiap hari, itu tidak boleh. Ibnu Taimiyah mengambil pendapat bahwasanya ada pilihan. Ketika seseorang sudah terbiasa untuk puasa Daud adalah yasumu yauman wa yaftaru yauman, berpuasa 1 hari berbuka. Itu satu namanya puasa Daud. Ketika seseorang sudah terbiasa untuk berpuasa Daud, maka ketika dia melewati bulan Muharram, maka selayaknya ia untuk berpuasa Daud, tidak perlu untuk 1 bulan atau 1 bulan penuh. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Akan tetapi ketika seseorang jarang ataupun tidak melaksanakan puasa Daud, maka ketika melewati bulan Muharram, maka boleh untuk berpuasa 1 bulan penuh. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Karena bulan puasa itu merupakan ataupun seseorang ketika berpuasa itu merupakan amalan yang paling afdol di bulan Muharram. Dan puasa juga memiliki kekhususan sendiri, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amalin ibnu Adam lahu, bahwasanya setiap amalan itu untuk hambanya, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali amalan puasa yang akan mengganjar, yang akan memberikan pahala itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan membalas Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa merupakan amalan tersembunyi. Seseorang bisa tahu dia puasa dan Allah Subhanahu wa taala tahu dia tidak puasa, maka hal tersebut merupakan amalan-amalan yang tersembunyi, yang Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan-amalan yang tersembunyi. Dan Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwasanya was-saumu lahu ta'thirun ajibun fi hifdzil jawarih wal quwwah al-dhahirah wal batinah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya saum itu sangat mempengaruhi, menajubkan anggota badan, menjaga anggota badan serta kekuatan lahir dan batin, sehingga puasa itu bisa mendidik jiwa kita, bahwasanya bisa mencegah dari kemaksiatan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Ya, ketika ada seorang pemuda ingin menikah, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, faman istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang ingin menikah, falyatazawwaj, maka hendaknya menikah. Fa in faman lam yastati, maka barang siapa seseorang pemuda yang belum bisa menikah, maka hendaknya faman lam yastati faman lam yastati fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia untuk berpuasa. Fa innahu lahu bija, sesungguhnya puasa itu sebagai perisai, maka puasa tersebut mempengaruhi pengaruh yang sangat besar dalam kejiwaan kita dan anggota badan kita. Anggota badan kita menjadi kuat ketika beribadah kepada Allah. Anggota badan kita lebih kuat untuk membaca Al-Quran lebih lama. Kemudian pengaruh hati bisa menjaga dari kemaksiatan, dari hasrat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keumuman hadis keutamaan bulan Muharram, yaitu amalan yang paling terbaik yang dikerjakan di bulan Muharram adalah saum, yaitu berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari hadis afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram syahrullahil Muharram. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, yang selanjutnya adalah tentang disyariatkan puasa di tanggal 10 Muharram. Kenapa kita disunahkan, dianjurkan untuk berpuasa di bulan Muharram, terkhusus di 10 Muharram. Dan di 10 Muharram bukan hanya orang Islam saja yang memuliakannya. Sejak zaman dahulu, yaitu kaum musyrikin jahiliyah, mereka ketika memasuki di tanggal 10 Muharram, mereka juga melaksanakan puasa Muharram atau disebut dengan Asyura. Kemudian agama lain yang memuliakan di tanggal 10 Muharram yaitu agama Yahudi. Kaum Yahudi ketika memasuki di tanggal 10 Muharram, mereka juga berpuasa. Kemudian di antara agama yang lain atau sekte yang sesat, ketika memasuki di 10 Muharram, mereka juga memulaikan, akan tetapi dengan mencambuk-nyambuk wajah, kemudian memukul-mukul wajah, yaitu mereka adalah Syiah. Syiah ketika memasuki bulan 10 ataupun di tanggal 10 Muharram, mereka menghormati, akan tetapi dengan perbuatan-perbuatan ya, mencabuk wajahnya, kemudian sampai berdarah-darah dalam rangka untuk menghormati Husain alaihi salam radhiyallahu anhu. Kemudian juga orang-orang Kejawen, sebagian orang-orang Kejawen ketika memasuki 10 Muharram, mereka mengeluarkan sapi bule yang bisa disebut apa? Kiai Slamet ya. Mereka mengeluarkan sapi, hewan sapi yang berwarna berbeda, kemudian ketika dikeluarkan mereka berebutan untuk memegang sapi tersebut, kemudian juga mereka perebutan untuk mengambil kotoran sapi tersebut. Dianggap sapi tersebut mempunyai barokah tertentu, dan ini merupakan salah satu daripada keliruan ketika kita menyambut atau melewati di tanggal 10 Muharram. Apa yang dilakukan agama Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan berpuasa. Kenapa kita harus berpuasa? Yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, kemudian melihat orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah, yasumu, mereka berpuasa di bulan Asyura. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mahada, apa yang kalian lakukan puasa di bulan atau di hari Asyura tersebut? Kaum Yahudi mengatakan, kami berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Hada yaumun salih
ini merupakan hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa Bani Israel. Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun laknatullahi alaihi. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban dari kaum Yahudi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku itu lebih berhak mengikuti Nabi Musa alaihissalam daripada kalian. Karena Nabi Musa nyembah siapa? Nyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya yang berpuasa di hari ini adalah aku, karena aku yang paling berhak mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Asyura. Maka zaman dahulu sebelum datangnya puasa Ramadan, maka puasa Yaumul Asyura, hari Asyura itu diwajibkan bagi kaum muslimin. Wajib. Hukumnya wajib. Lalu datanglah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa Ramadan, maka berubahlah kewajiban untuk berpuasa hari Asyura, maka menjadi sunnah. Yang menjadi wajib adalah puasa Ramadan. Ini adalah sejarah daripada dianjurkan untuk puasa Asyura. Kaum Yahudi itu berpuasa di hari Asyura karena mereka bersyukur Nabi Musa alaihi salam itu diselamatkan dari Fir'aun. Sehingga kita juga, Nabi Muhammad dan kaumnya harusnya bersyukur, yaitu melaksanakan Yaumul Asyura dengan berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ketika Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi ketika ditanya, "Kenapa lima tasna faqad ghufira lahu taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan salat malam suntuk sampai kakinya membengkak? Maka Aisyah mengatakan keheran, kenapa? Padahal engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Ngapain sampai mengerjakan sholat malam sampai kakinya luka-luka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala akunu abdan syakuran. Apakah saya tidak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi nikmat, beliau mengerjakan amalan soleh. Sebagaimana ketika Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Musa, bentuk syukurnya adalah di hari tersebut untuk berpuasa Asyura. Dan ini adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar Fir'aun, kemudian sangat panik dan kaumnya Bani Israel, di hadapannya lautan, kemudian di belakangnya ada tentara Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, falamma tara'al jam'an, ketika dua kelompok ini saling melihat, kelompoknya Nabi Musa dan kelompoknya Nabi Fir'aun saling melihat antara kedua kelompok tersebut. Maka qala ashabu Musa inna lamutrakun. Maka di situ pengikut-pengikutnya Nabi Musa sangat panik dan sangat ketakutan sampai mengatakan inna lamutrakun, sungguh kita akan ditangkap Fir'aun. Menggambarkan bahwasanya kejadian tersebut sangatlah mengerikan, sangat takut akan ditangkap oleh Fir'aun. Maka ketika itu Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sekali-kali tidak. Artinya tidak akan ditangkap oleh Fir'aun.
Sesungguhnya yang bersama aku adalah Allah yang akan memberikan petunjuk. Para ulama mengatakan bahwasanya dalam tafsir yang Qurtubi mengatakan kana Musa alaihi salam wathiqan bi wa'dillah, bahwasanya Nabi Musa itu sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala atas janjinya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sangat yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pengikutnya tidak yakin. Di belakang sudah ada tentara Fir'aun. Di depannya ada lautan yang sangat luas, pasti ketangkap. Tapi pemikirannya Nabi Musa alaihi salam, karena janji Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah mengingkari, bahwasanya positifnya yakinnya Nabi Musa akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang paling berharga di sini adalah seorang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus yakin seyakinnya bahwa janji Allah tidak akan pernah mengingkarinya. Ketika kita sudah berusaha untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita sudah berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah, meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan ghibah, meninggalkan apa yang dilarang, kemudian dia meninggalkan karena Allah, pasti Allah akan menolongnya. Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan suatu perkara maksiat karena Allah, di sini karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Pasti janji Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan. Banyak contoh-contoh yang lain, akan tetapi di sini ada pas di bulan Asyura, yaitu tentang kejadian Nabi Musa alaihi salam yang sangat yakin akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan fa auhayna ila Musa anidrib bi asaqal bahr. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut sehingga laut tersebut terbelah. Fangfalaqa fakana kullu firqin qattaidil azim. Maka bahar tersebut, lautan-lautan tersebut terbelah, setiap bagian itu seperti gunung-gunung. Digambarkan bahwasanya laut tersebut terbelah dan airnya itu menjulang ke tinggi ke atas seperti gunung-gunung yang sangat kokoh. Maka Ibnu Katsir mengatakan saral ma'u kal jibali an yaminihim wa an shimalihim. Air itu menjadi seperti gunung yang sangat tinggi dan di kanan dan di kirinya. Kemudian tafsir di As-Sadi juga mengatakan falamma darabahu Musa bi'asahul infalaqal bahr. Ketika Nabi Musa itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya di laut, maka laut tersebut menjadi terbelah, wasara turukan yabisan. Kemudian jalan-jalan tersebut menjadi kering, otomatis kering, yang bisa dilalui Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel. Wa sabatal ma'u ala halihi kal jibal. Kemudian air tersebut menjulang tinggi seperti jibal. Kemudian Imam Tabari mengatakan bahwasanya falaqal bahru isna asyara tariqan. Maka ketika Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya ke dalam lautan, maka menjadi jalan dan 12 jalan. Satu jalan, kemudian di sini air, kemudian di sini jalan, kemudian di sini air, kemudian di sini jalan, sampai bilangan sampai jumlahnya 12. Sehingga jalan-jalan tersebut bisa dilalui oleh pengikut Nabi Musa alaihi salam, yaitu ala adadi asbatin Bani Israel. Maka hal tersebut laut-lautan tersebut kering, kemudian untuk jalan untuk Bani Israel. Beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan-jalan tersebut kering sehingga Bani Israel itu melewati dengan aman. Bukan hanya satu, akan tetapi ada 12 jalan yang disebabkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya bahwasanya
ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala di persimpangan jalan, di jalan terakhir, justru itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Ketika kita merasa tidak kuat lagi, sabar bahwasanya akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu fasomahu Musa syukron, maka ketika diselamatkan dari kejaran Musa, maka Fir'aun, maka Musa bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa di hari Yaumul Asyura. Jamaah rahimani rahimakumullah. Apa keutamaan daripada puasa di hari Asyura? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu saumu Asyura ahtasibu 'ala Allah ayukaffiru as-sanah allati qablahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang ketika berpuasa di hari Asyura, maka puasanya akan diampuni 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Imam Nawawi menafsirkan bahwasanya yang dimaksud, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia berpuasa di hari Asyura, yaitu di hari ini, ya, di hari ini. Adapun ketika ingin bertaubat dari dosa-dosa yang besar, maka di situ ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Yang kedua, menyesal, tidak mengulangi dosa. Yang ketiga adalah tidak mengulangi dosa tersebut. Ada 3: bertaubat, ya, beristighfar kepada Allah, kemudian menyesali atas perbuatannya. Yang ketiga adalah tekad tidak mengulangi dosa tersebut. Ketika 3 syarat tersebut telah terpenuhi, maka dosa-dosa besar akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat luas. 1 hari berpuasa itu bisa mengampuni 1 tahun sebelumnya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulli syai', rahmat Allah, ya, bahwasanya rahmatku, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, meliputi segala sesuatu. Ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga momen-momen hal tersebut harus kita perhatikan lebih agar kita mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan hancur ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dihukum Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada hewan sekecil pun yang akan hidup di muka bumi ini. Ini menunjukkan ketika Allah memberikan rahmat yang sangat luas, Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat agar memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih suka orang yang bermaksiat kemudian beristighfar kepada Allah, mengakui kerendahan di hadapan Allah, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu Allah Subhanahu wa taala lebih suka daripada orang yang beribadah kemudian menyombongkan dirinya. Jamaah rahimani rahimakumullah, ini merupakan daripada, ya, keutamaan Asyura tersebut. Maka tingkatan-tingkatan yang untuk berpuasa di bulan Asyura adalah Nabi bercita-cita untuk berpuasa di hari Tasu'ah, yaitu di hari ke-9. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in bakaitu ilal qabil la asummanna tasi. Seandainya tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa di bulan Muharram di tanggal 9. Para ulama mengatakan bahwasanya ini merupakan bentuk untuk menyelisihi agar berbeda dengan kaum Yahudi. Kaum Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berbeda dengan kaum Yahudi, beliau bercita-cita untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram. Akan tetapi qadarullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk di bulan Muharram di tanggal 9 beliau telah wafat. Maka senantiasa kita sebagai pengikutnya agar kita mengabulkan cita-cita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ya membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang agar kita melisi kaum Yahudi, yaitu berpuasa kemarin, yaitu di tanggal 9. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membedakan antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memperlihatkan identitas seorang Muslim agar senantiasa berbeda dengan agama-agama yang lain. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka kaum Muslimin agar mereka selalu bertasyabuh ataupun meniru-niru perilaku kaum Yahudi ataupun orang-orang kafir, sehingga bertambahnya untuk menambahkan ibadah yang lain, yaitu dengan puasa Tasu'ah, yaitu dengan puasa 9, agar identitas ataupun kaum muslim itu berbeda dengan kaum Yahudi. Jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya kaum salaf itu sangat memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat memperhatikan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum salaf ini tidak memandang apakah pahalanya itu kecil ataupun pahalanya besar, ataupun melihat ini dosanya kecil, ini dosanya besar. Akan tetapi kaum salaf mengatakan la tangdur ila sigharidz dzanbi, jangan engkau melihat kecilnya dosa, walakin nanzur ila 'azama man asaita, akan tetapi lihatlah kepada siapa kalian bermaksiat. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum salaf, kaum orang-orang yang soleh itu merupakan orang yang sangat memperhatikan perintah Allah dan larangannya. Ini pahalanya besar, ini pahala kecil, tinggalkan. Ini pahalanya atau dosanya besar, tinggal. Ini dosanya kecil, kerjakan saja, nanti kita bertobat. Tidak, akan tetapi mereka melihat kepada siapa mereka bermaksiat. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, berarti dia akan mengagungkan, ataupun ketika dia menghindari maksiat kepada Allah, berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan kepada Allah, tidak melihat dosanya kecil ataupun besarnya. Sehingga disitulah ketakwaannya, menjadikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dianggungkan. Wa ma yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub, bahwasanya orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah sesungguhnya itu merupakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani rahimakumullah, yang terakhir adalah beberapa kesalahan-kesalahan yang dialami atau sebagian manusia ketika memasuki bulan Muharram, yaitu mereka berbuat dengan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berbuat bid'ah atau mengada-ngada acara yang tidak dikhususkan ataupun dikhususkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian orang mengkhususkan doa di awal bulan Muharram, dan ini bentuk keliruan. Ibnu Taimiyah mengatakan la yarid anit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam du'aun khasun fi awali sanah. Maka tidak ada yang riwayat yang jelas bahwasanya disyariatkan untuk berdoa di awal tahun Hijriah, dan ini yang mengatakan Ibnu Taimiyah. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah merayakan tahun baru Hijriah. Seorang muslim menjadikan perayaan khusus, seharusnya mempunyai dalil-dalil yang khusus, sebagaimana kaum muslimin mempunyai perayaan idani, yaitu dua id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan itu merupakan kekhususan. Akan tetapi ketika masuk tahun baru Hijriah, masuk bulan Islam, maka di situ untuk merayakan
dengan acara tertentu, hal tersebut tidak ada contohnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ibnu Hajj rahimallahu taala berkata, ma fa'alus salafu falaysa minad din, bahwasanya apa-apa yang tidak dikerjakan oleh orang-orang salaf terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, para sahabat, para tabi'in, mereka merupakan bukan termasuk dari agama Islam. Contoh yang paling terbaik untuk merayakan apa yang harus sesuai dengan para salafus saleh. Yang ketiga adalah berkabung di hari 10 Muharram, sebagaimana yang ini yang dikerjakan oleh kaum Syiah. Mereka mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan, walaysa fi syari'atil Islam darabul wujuh wala syakul wujuyub. Maka tidak termasuk dari syariat Islam, yaitu ketika di 10 Muharram itu memukul-mukul wajah dan merobek-robek pakaian. Yang terakhir adalah bahwasanya mengkhususkan makanan tertentu di bulan Muharram ataupun di Asyura. Dan ini mengatakan kaidah takhsisu yaumul Asyura bi ta'amin lam yarid bihi dalilun. Mengkhususkan pada hari Asyura dengan mengadakan makanan-makanan khusus, maka hal tersebut tidak ada riwayatnya, tidak ada dalil yang jelas, sehingga hal tersebut merupakan mengada-ngada di dalam syariat. Dan ini merupakan peringatan bagi kita, sebagian kaum muslimin masih melakukan sesuatu, ingin mendapatkan kemuliaan, akan tetapi ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ingin memuliakan bulan Muharram, maka hendaknya kita bermajelis ilmu seperti ini, membaca kitab-kitab para ulama, sehingga kita mengamalkan apa yang harus diamalkan, sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-qawl wal amal, ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Dan di hari ini yang saum, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lisaim", sesungguhnya orang yang berpuasa, inda fitrihi, pada ketika dia ingin berbuka, lahu da'watun la turad, mempunyai doa yang tidak akan pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu-waktu yang kesempatan ini, waktu menjelang maghrib berbuka, maka berbanyaklah doa, meskipun satu kali doa. Jangan meremehkan satu kali doa, walaupun itu meminta garam atau meminta sesuatu yang sepele, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahwasanya kita sedang berpuasa, inna shaim, lahu da'watuhum la turad, bahwasanya orang-orang yang berpuasa mempunyai doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pada sore ini, semoga kita bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.